Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para asatid wal asatidah, tokoh masyarakat, para pengurus lingkungan, wabil khusus Bapak Ketua Masjid Jami Bustanul Huda beserta jajarannya, juga para jamaah yang sama-sama hadir. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan umur panjang, sehat walafiat. Amin. Sebelum kita mulai ta'lim pada malam hari ini, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah, khususnya untuk diri kita masing-masing, untuk anak cucu, untuk keluarga, saudara, sahabat. Moga-moga oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan iman Islam, dikuatkan melaksanakan taat kepada Allah, diberikan kekuatan untuk menjauhi segala dosa. Panjang umur, sehat walafiat, rizkinya melimpah berkah. Doakan pula anak cucu kita yang sedang mencari ilmu, baik mondok ataupun sekolah. Moga-moga mendapat ilmu yang berkah, mendapat ilmu yang manfaat. Di kemudian hari bisa mengangkat orang tuanya di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang sedang usaha, bekerja, moga-moga lancar usahanya. Moga-moga yang sedang mencari kerja oleh Allah diberikan hasil cita-citanya. Juga terkhusus kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang punya penyakit, baik yang hadir ataupun yang di rumah, dimanapun berada, kita khususkan sama-sama untuk mereka yang sakit. Dengan berkah membaca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kepada yang sudah mengeluarkan infak sedekah untuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kebaikannya di dunia diganti oleh Allah dan di akhirat menjadikan pahala baginya. Ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khususon kita khususkan untuk yang sakit dan yang punya hajat, punya cita-cita kepada Allah. Khususon Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Juga Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, yang orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Kalau masih hidup, semoga Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Kalau sudah tidak ada, semoga Allah ampunkan segala khilafnya, diterima amal kebaikannya, ditempatkan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Halaman berapa, Kang? Mas Sodik? Halaman. Coba.
2 kali Ustaz bawa. Nah ini 15 alamatul bulugi. Nah. Halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Nafa'anallahu bi'ulumihi naf'an mubarakalana walidinika walinasi ajmain. Summa khususon li musannifi hadal kitab Syekh Sumail Al-Hadrami Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun fi bayani bulugil murahiki wal mu'siri. Pasal ini menjelaskan ciri-cirinya baligh. Halaman 15 ya. Fi bayani bulugil murahiki. Fi bayani bulugil murahiki, dalam menjelaskan ciri-cirinya sampainya anak yang mendekati usia baligh. Wal mu'siri, dan anak perempuan yang mendekati usia haid. Jadi malam ini kita akan membahas tentang ciri-cirinya baligh, baik untuk laki-laki atau untuk perempuan. Di sini diistilahkan kalau anak laki-laki murahik, mendekati baligh. Nah, mulai doyan wangi-wangian gitu, rambutnya mulai sisir-sisiran kan gitulah kira-kira ya. Nah, nanti dijelaskan. Atau wal mu'siri, dan di sini juga menjelaskan tentang anak perempuan yang mendekati usia haid. Kan kita mah laki-laki, wong kita orang tua ya kudu tahu ya, kudu tahu. Alamatul bulugi salasun fi haqqil unsa. Ciri baligh itu ada 3. Fi haqqil unsa, dalam haknya anak perempuan. Wasnani fi haqqi zakari, dan ada 2 untuk anak laki-laki. Jadi kalau anak perempuan cirinya berapa? 3. Kalau anak laki-laki cirinya 2. Udah punya anak belum? Udah ya. Udah pernah nyiriin belum nih kira-kira ya? Punya anak, udah punya cucu ada, tapi ciri baligh belum tahu kita. Nah, ini repot juga ya. Ulangi. Semuanya cirinya ada berapa? 3. Nah, yang 3 itu pada perempuan, yang 2 pada laki-laki. Ahaduha, yang pertama, tamamu khamsa asyrota sanatan qamariyatan tahdidiyatan. Ini yang pertama. Ciri baligh atau ukuran baligh yang pertama, seseorang disebut sudah baligh, masuk ke usia baligh apabila usianya sudah sempurna 15 tahun dihitung dengan tahun Qamariyah. Apa itu tahun Qamariyah? Yaitu yang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, yang begitu tuh. Jumadi Awal, Jumadi Tsani, Rajab, terus apa? Sya'ban, terus Ramadan, terus Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu bulan Qamariyah.
tahdidiyatan, secara penentuan yang pasti. Minggu lalu kan disebutkan, kita itu kalau ngitung anak kita itu ngitungnya pakai apa? Masehi. Padahal harusnya memakai hitungan Hijriyah, Qamariyah. Kenapa? Karena kalau dihitung selama 1 tahun itu lebih cepat bulan Qamariyah daripada bulan Syamsiyah. Di bulan Qamariyah itu tanggal hanya ada 29 dan 30. Sedangkan di bulan Syamsiyah alias Masehi ada tanggal 28, ada tanggal 29, ada tanggal 30, ada tanggal 31. Jadi bisa jadi kalau di bulan Hijriyah alias Qamariyah anak kita sudah balik. Tapi dalam hitungan bulan Masehi alias Syamsiyah yang Januari Februari itu belum balik. Makanya hitungnya harus memakai Qamariyah. Nanti lagi kalau punya anak ingat ya. Nah, oh ini bulan Masehinya Oktober tanggal 18. Hijriyahnya berapa? Nah itu. Makanya orang tua dulu itu suka pakai garis gitu ya. 1 Syawal sekian Hijriyah, garis di bawahnya sekian Januari tahun 1000 sekian gitu. Nah, bulan Masehi nanti untuk segala macam dokumen, KTP pakai bulan Masehi alias Syamsiyah, akte kelahiran pakai bulan Syamsiyah, apalagi surat kawin ya, wah segala macam, ijazah pakai itu. Terus untuk apa bulan Qamariyah? Inilah yang kaitannya dengan ibadah. Ya. Sudah paham ya? Paham ya? Ya. Sekarang mah zaman canggih, kalau kita tidak tahu, ini saya lahir bulan apa ya? Gitu. Tapi tahu Masehinya, bisa dicari berapa tahun ke belakang kenanya dengan bulan apa. Gampang ya? Gampang ya? Gampang. Malah zaman dulu mah ada orang yang tidak tahu umur. Mang, tahun berapa lahir? Pokoknya pas lubang buaya aja. Nggak tahu apa tahun berapa lubang buaya. Iya kan? Waduh, Masya Allah. Sekarang sih nggak ada yang begitu ya. Rata-rata udah tahu umur sekarang. Dah, ulangi. 15 tahun. Sempurna usia 15 tahun. Dengan penghitungan bulan Qamariyah dengan hitungan yang pasti. Ulangi, bulan Qamariyah itu apa? Bulan Hijriyah yang ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya. Nah, malah orang kita mah lebih gampang hitungnya ya. Muharram, Safar, Mulud, Silimulud, Jumadi Awal, Jumadi Akhir. Jumadi Akhir nyebutnya juga ya. Bukan Jumadi Akhir, Jumadi Akhir. Rajab, Berwah, Puasa, Syawal. Dulu Qa'dah juga Hafid kan nyebutnya ya. Hafid, Haji, Muharram lagi. Ya. Kata anak-anak kita apa belum bulan-bulan itu? Jangan-jangan bapaknya juga nggak hafal ya? Nah, kalau Januari Februari kan udah ngelotok gitu ya, ngelotok. Coba nanti dites sendiri-sendiri ngetesnya sambil pulang. Nah, ya, kalau nggak inget, aduh nggak kira-kira kali ya. Dah. Bittifakin dengan sepakat fi zakari wal unsa, baik di laki-laki atau perempuan. Laki-laki dan perempuan yang belum ada alamat lain, polos saja ini mah, belum keluar mani, belum head, aman ini aman nih, usia 15 tahun sudah head atau belum, keluar mani atau belum, dia masuk di usia balik, laki atau perempuan. Sejak kapan dihitung 15 tahunnya? Wabtida'uha minin fisoli jami'il badani. Dihitungnya itu, mulainya itu khamsa asarata sanatan minin fisoli jami'il badani, dari mulai pisahnya seluruh badan dari rahim ibunya. Artinya begitu brol keluar semuanya tuh. Kalau kakinya masih di dalam jangan dulu dihitung saja. Ini anak kakinya masih di dalam, jangan dulu hari pertama.
Siapa tahu keluarnya besok kan ya. Udah nongol nih palanya nih. Itu belum hari pertama belum. Tapi kalau sudah seluruh badan anak itu di luar, maka itu hari pertama. Nanti dihitung 15 tahun kemudian. Wasaniha, dan keduanya al-ihtilamu, keluar mani. Al-imna'u, yaitu mengalami kondisi keluar mani. Wa ilam yakhruj, sekalipun tidak keluar apa al-maniyu mani minadakari, dari penisnya. Orang ada yang mengartikan ihtilam itu mimpi jima. Nah, nanti di sini dibahas. Ini yang kedua. Seseorang mengalami kondisi keluar mani. Maksudnya bukan berarti keluar saja maninya, tapi kondisi keluar maninya, merasakan seperti akan keluar mani, itu sudah ciri balik. Apalagi kalau keluar mah itu mah ya, ini mah baru merasakan kondisinya saja. Masa harus dijelasin kondisi keluar mani kayak apa sih gitu ya. Nah itu kalau mengalami kondisi semacam itu termasuk pada apa? Ciri balik. Contoh, ka'an ahassa bi khurujihi, ka'an ahassa, seperti merasakan seseorang akan bi khuruji, keluarnya mani, merasa akan keluar mani. Fa'amsakahu, kemudian ia menahannya. Itu termasuk ciri apa? Balik. Wasawaun kharaja min tariqil mu'tadi aw ghairihi, keluarnya mani itu dari cara yang biasa alami, aw ghairihi, atau bukan dari cara yang biasa. Ma'an sidadil asli, disertai dengan mengalami bersumbatnya saluran yang asli. Misalnya saluran maninya ini tersumbat, sehingga keluarnya itu tidak ke penisnya, tapi ke duburnya. Karena mungkin saluran maninya apa? Bolong kali ya. Nah, itu sama saja. Jadi keluarnya mani itu apakah ke lubang yang biasa atau ke yang lainnya, tetapi kondisi merasa keluar maninya ada, maka itu pun termasuk keluar mani. Wasawaun kana fi naumin aw yaqadatin, dan sama saja apakah keluarnya itu dalam kondisi tidur, berarti mimpi. Mimpi, begitu bangun, apa ini? Kencing bukan ya? Loh, nah, Pak Bambang mimpi. Balik tuh Pak Bambang kalau mimpi itu ya. Balik tuh. Masya Allah, Rabbi ya Karim. Aw yaqadatin, atau tidak sedang tidur, sedang bangun, sedang terjaga. Nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba ya, apa nonton apa kali ya, Masya Allah. Nah, tiba-tiba keluar apa? Nah, bijimain, dengan sebab jima keluarnya, au ghairihi, ataupun bukan jima, sama. Itu menjadi ciri apa? Balik. Nggak usah dikupas jima itu apalah. Ngaji aki-aki ini mah ya, masa nggak ngerti aki-aki begituan ya. Fi zakari wal unsa, di laki-laki atau perempuan, sama itu. Jadi tadi umur 15 tahun sama, laki-laki perempuan. Kedua, keluar mani laki-laki atau perempuan, sama gitu. Nah, keluar maninya ini litis'i sinina, karena masuk usia 9 tahun. Dia belum 15,
baru 9 tahun tetapi mengalami kondisi yang tadi, baligh itu hukumnya. Mau laki-laki atau perempuan, baligh dia. Walaupun baru usia 9 tahun. Nah. Dalam kata lain, kalau seorang anak yang kurang usia dari 9 tahun, 8 tahun misalnya, 7 tahun misalnya, ia keluar mani, tidak menjadi ciri baligh. Karena di sini disebutkan litis'i sinina, keluar maninya itu dia masuk dalam usia 9 tahun. Paham maksudnya ya? Jadi tidak harus 15 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, sampai paling sekurang-kurangnya 9 tahun dia keluar mani, itu termasuk ciri baligh. Apa ada yang 9 tahun keluar mani? Musonif nulis begitu mungkin ada, atau bisa jadi ada. Kan kadang-kadang ada anak usia 9 tahun udah pacaran 9 tahun karena lihat bapaknya pacaran kali mamanya ya. Nah, sama seperti tadi qamariyatan tahdidiyatan indal Baijuri, dengan hitungan bulan qamariyah, dengan hitungan yang pasti indal Baujuri waserbini, ini pendapat Imam Bajuri dan Imam Syarbini. Waladi i'tamadahu Ibnu Hajar, adapun pendapat yang dipegang teguh atau yang memegang teguh siapa Ibnu Hajar wa Syekhul Islam dan Syekh Islam dalam hal ini adalah Syekh Zakaria Al-Ansori, annaha takribiyatun, yang dimaksud adalah bukan dihitung pas 9 tahun, tetapi perkiraannya itu usia 9 tahun. Kalau kata Syekh Bajuri tadi litis'i sinina, karena usia 9 tahun. Dalam pendapat mu'tamad kata Ibnu Hajar, dipegang oleh Ibnu Hajar dan Syekh Zakaria Al-Ansori adalah takribuhu, atau kira-kira umur 9 tahun. Wa naqala Abdul Karimi anir Ramli, dan menukil itu mengutip, memindahkan. Siapa Syekh Abdul Karim anir Ramli, dari Syekh Ramli, annaha takribiyatun fil unsa, kondisi yang tadi usia 9 tahun itu adalah perkiraan bagi anak perempuan, wa tahdidiyatun fidzakari, dan hitungan pasti bagi anak laki-laki. Jadi kalau untuk anak perempuan perkiraan saja usia 9 tahun, tapi untuk anak laki-laki dipastikan usianya itu masuk 9 tahun. Ini menurut Syekh Abdul Karim, mengutip dari pendapat Syekh Romli. Intinya lah 9 tahun lah gitulah ya. Itu pendapat-pendapat yang beda, tetapi sesungguhnya tidak beda hasilnya. 2 tuh. Wasalisuha, dan yang ketiga, kan tadi ada 3 ya. Al-haidu fi haqqil unsa. Ciri baligh yang ketiga adalah haid. Orang sini nyebut haid apa ya? Datang bulan. Gak tahu bulan apa yang datang. Ya kan? Datang bulan atau apa ya? Ada lagi nggak? Harus ke ibu-ibu sebegini mah ya. Ibu-ibu yang tahu namanya mah ya. Ada diajak ke masjid ibu-ibu, lagi ada tamu katanya. Kirain tamu orang. Ya kan? Kirain orang, mana tamunya? Bukan orang tamunya ternyata. Tamu rutin. Nah, tamu apa? Tamu rutin. Istimewa wanita mah ya. Kalau datang bulan mah sholat juga bebas kan? Bebas. Enggak harus kodok. Ya, coba laki-laki sakit ya, tinggal sholat wajib kodok.
Perempuan mendatang bulan aman. 15 hari head, 15 hari nggak sholat, ya kan? Kecuali puasa. Dulu nggak milih jadi perempuan. Ya, nah. Ketiga, ciri head itu apa? Ciri balik itu head pihakil unsa, ini untuk kaum wanita, perempuan. Litis sinina takribiyatan, karena umur 9 tahun takribiyatan kira-kiranya. Jadi kalau baru 7 tahun mah belum masuk kategori, ya kan? Karena takribiyahnya, perkiraannya masuk usia 9 tahun. Begini perkiraannya maksudnya, bi an kana naqsuha aqalla min sitati asyara yauman. Umpamanya, nah, ini belum pas 9 tahun. Bi an kana naqsuha, bi an kana secara umpamanya jadi, apa naqsuha, kurangnya itu lebih sedikit dari 16 hari. Lebih sedikit kurangnya dari 16 hari, berarti 15, 14 itu kurang sedikit kan? Walau bilahdotin, atau misalnya hanya kurangnya sebentar saja. Misal dia lahirnya jam 8 pagi, berarti kalau ketemu hari itu jam 8 pagi, dia usianya berapa? 9 tahun. Ini baru jam 7. Nah, itulah dotan. Jam 7 dia head, berarti usia dia sudah dimasukkan kepada usia 9 tahun. Duh, tugas orang tua nih neliti ini ya. Tapi nyuruh ibunya aja, jangan bapak yang survei. Ini urusan ibu-ibu minimal ya. Bapak mah diam aja, paling nugas saja ibu gitu. Hai ibu wakil gitu, tolong anak disurvei. Jangan-jangan sudah apa head gitu. Jangan bapak, enak aja. Wa amma habaluha falaisa bulughan. Adapun hamilnya unsa, anak perempuan, falaisa bulugon, itu mah bukan ciri balik. Umpamanya ada anak 9 tahun, apa nih? Hamil ya. Nah, itu hamilnya bukan jadi ciri balik. Bal alamatu ala bulugiha bil imna'i qablahu. Yang menjadi ciri baliknya itu adalah apa? Keluar maninya sebelum hamil. Kan proses. Orang kan sebelum hamil apa dulu? Keluar mani. Nah, jadi hamilnya itu bukan ciri balik, tapi keluar mani waktu ya sebelum apa? Hamil. Itulah yang menjadi ciri balik. Kok mumet sih pikir ya mumet? Mumet ya. Karena ini tanggung jawab kita. Harus tahu. Bagaimana sekarang kalau orang yang punya kelamin 2? Ini bagaimana cirinya? 1 kelamin laki-laki, 1 kelamin perempuan. Ada kira-kira? Ya ada, makanya diceritakan. Wa ammal khunsa. Adapun orang berkelamin 2 jenis, fahukmuhu annahu in amna min zakarihi, maka hukumnya annahu, sesungguhnya kelakuan, in amna, apabila keluar mani min zakarihi, dari penisnya. Penis mah nggak ngerti kan? Wahado, dan head min parjihi, dari parjinya. Parji itulah begitulah. Hukima bibulugihi, maka khunsa ini dihukumi balik. Dakarnya keluar apa? Mani. Penis yang suka disunat tuh. Tahu penis? Nah, keluar mani itu. Sedangkan parjinya, nyebutnya apa sih yang enak ya? Head. Ini gambaran orang kan, orang yang punya kelamin 2.
Ada dakar, ada farji. Ini mah kan kalau ngomong fikih, kalau nggak disebut ya nggak ngerti, bukan jorok ini mah. Makanya nggak di Indonesia kan biar agak mumet-mumet dikit gitu ya. Kalau mumet pulang aja. Nanti habis ngaji mumet pulang aja. Dakarnya keluar mani, farjinya keluar head, balik gitu. Nah, bagaimana kalau dua-duanya alat kelaminnya ini yang keluarnya sama jenisnya, mani semua atau head semua? Di sini disebutkan, fa in wujida ahaduhuma au kilahuma min ahadi farjaihi fala yuhkamu bibulughi. Apabila ditemukan ahaduhuma, salah satunya saja, mani misalnya salah satunya, atau headnya saja mani tidak ada, atau aukilahuma min ahadi farjaihi, atau kedua-duanya ada min ahadi farjaihi tapi dari satu alat kelaminnya. Nah, maka pala yukamu bibulugi, tidak dihukumi balik. Begini penjelasannya. Kan tadi dua alatnya ya. Dua alatnya tadi, kalau alat yang satu dakar keluar mani, alat yang satu farji, alat perempuan keluar head, maka hukumnya apa? Balik. Bagaimana kalau dakarnya keluar head, farjinya keluar head? Tidak balik gitu. Atau sebaliknya, dakarnya keluar mani, farjinya keluar mani, itu pun tidak balik. Atau misalnya dari dakar saja keluar head, keluar mani, atau dari farji saja keluar head, keluar mani, maka hukumnya belum balik. Artinya yang keluar itu harus sesuai fungsinya. Laki-lakinya mani, perempuannya apa? Head, balik gitu. Oh, ribet ya, dua sih alatnya. Jadi kayak motor dua busi. Nah, kalau satu mati kan repot. Ya kan? Jalannya tidak benar juga. Dah itulah. Wa inna madzakarul musannifu awwala mas'alatin fil fiqhi alamatul bulugi li anna manatot taklifi alal baligi duna sobiyyi was sobiyati. Pastinya musonif di awal masalah fikih menceritakan tentang ciri-ciri balik. Kenapa demikian? Li'anna manatot taklifi alal baligi duna sobiyyi was sobiyati. Karena tempat bergantungnya hukum, pembebanan hukum alal baligi itu berotasi pada usia balik, bukan pada anak kecil laki-laki atau anak kecil perempuan. Mulai seseorang wajib sholat karena balik, mulai seseorang wajib puasa karena balik, bahkan syarat sah banyak yang memerlukan balik. Oleh karena itu, sebelum membahas wudu, sebelum membahas sholat dan lain sebagainya, musonif mendahulukan membahas kuncinya. Apa itu? Balik. Karena inilah dasar pokok dalam peribadahan. Lakin yajibu ala sabili fardil kifayati ala aslihima az-zukuri wal inasi ayyamuruhuma bis sholati. Tetapi diwajibkan dengan wajib kifayah kepada orang tua anak laki-laki dan perempuan, az-zukuri orang tua laki-laki, wal inas orang tua perempuan, ibu bapak, ayyamuruhuma bis sholati, agar memerintah sholat kepada anak laki-laki dan perempuan. Wa ma tatawaqqafu alaihi, bahkan termasuk hal yang berkaitan dengan sholat. Anak kita belum balik,
Tetapi orang tua wajib memerintahkan sholat kepada anak laki-laki atau anak perempuan. Bahkan bukan hanya sholat, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Mana? Misalnya kawuduin, seperti wudu. Masya Allah, wajib orang tua. Jangan dibiarkan anak tidak sholat ya, diperintah. Wanahwihi dan sebangsa wudu, adus, istinja, diajarin cara-cara pipis. Kalau punya anak laki-laki kencing berdiri, tegor. Jangan berdiri, jongkok. Insya Allah nanti kebiasaan dia tidak berani buang air kecil sambil berdiri. Apa mungkin bapaknya juga suka berdiri kencingnya ya? Waduh, Masya Allah. Jangan Pak, jangan. Jongkok, berdiri. Emang kucing, ya kan? Kalau kucing berdiri ya nggak apa-apa, kucing. Masa orang kencingnya berdiri? Jongkok. Ya kan? Insya Allah. Nah, anak kita pun didik. Suruh apa? Suruh jongkok. Anak